Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel The Setiawan Edu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia, IPA kelas 9 semester 1. Pada pertemuan pertama, subbab yang akan kita bahas yaitu pembelahan sel. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberi kesempatan untuk lahir di dunia dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Bagaimana kamu dapat berada di dunia ini? Berapa lama kamu ada dalam kandungan ibu? Dari mana kamu mendapatkan makanan selama dalam kandungan? Untuk mengetahui semua jawaban pertanyaan tadi, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Kompetensi dasar pada bab ini adalah 3.1. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami pengertian pembelahan sel dengan benar. 2. Memahami tujuan pembelahan sel dengan benar. 3. Menjelaskan jenis pembelahan sel dengan tepat. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus. Pada saat dewasa, manusia memiliki sel kurang lebih 200 triliun sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses membelahnya satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anakan, seperti ditunjukkan gambar di samping. Apa alasan sel membelah? Apakah kalian tahu? Ada 3 alasan sel mengalami pembelahan, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah. Semakin banyak sel, makhluk hidup semakin besar. Perbaikan. Kerusakan pada jaringan tubuh tertentu akan dapat diperbaiki atau diregenerasi kembali dengan pembelahan sel. Contoh, saat terjadi luka, maka luka akan menutup dan sembuh kembali setelah beberapa waktu, karena pada jaringan kulit terjadi pembelahan sel. Reproduksi. Dalam reproduksi secara seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembelahan sel terjadi pada sel tubuh dan sel kelamin. Oleh sebab itu, pembelahan sel dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang identik secara genetik. Sel yang dihasilkan mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Terjadi pada sel tubuh atau sel somatik saat terjadi pertumbuhan dan perbaikan sel. Jumlah kromosom yang dihasilkan sel anak adalah 2N atau diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang jumlah kromosomnya berpasangan atau 2N. Pembelahan mitosis berlangsung pada 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase yang pertama yaitu profase. Kromosom mengganda dan memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil.
Fase yang kedua yaitu metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Fase yang ketiga yaitu anafase. Kromosom bergerak menuju kutub berlawanan. Kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom sama. Fase yang keempat yaitu telofase. Membran inti mulai bergabung kembali. Terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Terjadi pada sel kelamin yaitu sel telur dan sel sperma. Menghasilkan 4 sel anak yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Jumlah kromosom sel anak adalah N dan disebut haploid. Sel haploid adalah sel-sel yang kromosomnya tunggal atau tidak berpasangan. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Namun, pada dasarnya, fase pembelahan meiosis mirip dengan pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung pada 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase 1 dan 2. Berikut ini adalah gambar fase meiosis 1 dan meiosis 2. Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, bisa tanyakan kepada guru atau bisa ditulis di kolom komentar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.